Raja Tentara Bayaran. Bab 171. Senang bertemu denganmu, Sekte Taichi Shen Lian, tolong beri saya beberapa nasihat. Shen Lian membalas budi dengan sopan. Karena dia bersaing dengan orang lain, Shen Lian secara alami akan menganggapnya serius. Setelah mengatakan itu, Shen Lian membuka bingkai tinju dan bersiap untuk bertarung dengan Li Chuanyou. Hei, tidak, Cao Xia Shen, aku baru saja mengembangkan kekuatan internalku, dan aku masih jauh di belakangmu. Tidak perlu bersaing. Aku hanya akan mengaku kalah. Haha, aku akan mengakuinya mengalahkan. Tanpa diduga, sebelum Shen Lian bergerak, Li Chuanyou melambaikan tangannya berulang kali dan berkata bahwa dia akan mengaku kalah secara langsung. Setelah mendengar perkataan Li Chuanyou, seorang wasit yang ditunjuk oleh Li Gaolin datang ke atas panggung. Dia terlebih dahulu memastikan penyerahan Li Chuanyou, dan kemudian langsung mengumumkan akhir pertandingan. Faktanya, meski tidak banyak kasus mengakui kekalahan secara langsung, namun hal tersebut tidak pernah terjadi, dan wasit tidak mengeluarkan banyak tenaga dalam menanganinya. Tuan Muda Shen, ini benar-benar konyol. Saya datang ke konferensi seni bela diri karena saya ingin mendapatkan pengalaman dan berpartisipasi di dalamnya. Sekarang saya telah bertemu dengan Anda yang mampu mengalahkan para master di tahap akhir pelatihan tubuh, saya tentu saja jangan berani bersaing. Jika itu terjadi di masa depan, Anda benar-benar kuat, belum terlambat untuk meminta nasihat. Setelah wasit memberikan hasil, Li Chuanyou kembali memeluk Shen Lian dan mengatakan sesuatu dengan tulus. Li Chuanyou juga sudah lama datang ke Loyanmen. Li Chuanyou melihatnya dengan matanya sendiri ketika Shen Lian hampir memukuli Hua An sampai mati. Konfrontasi seperti itu terlalu berlebihan bagi Li Chuanyou tapi berkeringat dingin setelah dipukul di tubuhnya. Saat ini, berpantang saja tidak akan merusak reputasi keluarganya. Menghadapi lawan yang setara, jika Anda tidak bertarung pada saat yang seharusnya, itu disebut pengecut. Ketika Anda menghadapi lawan dengan kekuatan yang sangat berbeda, jika Anda melawan apa yang tidak seharusnya Anda lawan, dan akhirnya dipukuli sampai mati olehnya. Kesalahan, itu tidak bisa disebut pengecut, sungguh bodoh. Kalau begitu, mari kita berlama-lama. Karena semua orang telah menyerah, Shen Lian tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya pikir Li Chuanyou pasti mengatakan yang sebenarnya. Dia baru saja mencapai ranah kekuatan internal. Dalam hal ini, Shen Lian tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari bersaing dengannya. Dengan cara ini, Shen Lian menyelesaikan audisi putaran pertamanya. Jadwal kompetisi seni bela diri sangat padat. Hari pertama adalah audisi sederhana, hari kedua adalah penyisihan, dan pertarungan elit sesungguhnya dimulai pada hari ketiga. Selama audisi, seperti yang dialami Shen Lian, dilakukan seleksi sederhana dari seniman bela diri campuran. Kriteria masuk untuk kompetisi seni bela diri adalah untuk mencapai ranah kekuatan internal pada dasarnya bisa melewati level pertama ini. Faktanya, seorang pejuang seperti Li Chuanyou akan memiliki peluang besar untuk memasuki level kedua jika dia tidak menghadapi lawan yang kuat seperti Shen Lian. Tentu saja, Li Chuanyou tidak menyesal ketika bertemu Shen Lian, karena betapapun beruntungnya dia hanya bisa mencapai level kedua. Di tingkat kedua, tingkat penyisihan yang menghilangkan setengah dari prajurit secara alami jauh lebih tinggi. Secara umum, mereka yang tidak memiliki kekuatan internal tingkat awal tidak akan bisa bertahan, tetapi pada tingkat ketiga, setidaknya. Mereka pasti kekuatan internal Shen Lian sekarang berada di level menengah. Setelah babak penyisihan, saatnya pertandingan utama. Ketika Shen Lian harus benar-benar mengerahkan kekuatannya, itulah waktunya pertandingan utama. Setelah mencapai kompetisi utama, para talenta muda dari 8 sekte besar bisa langsung bergabung. Dengan keikutsertaan kelompok pendekar tingkat tinggi ini, persaingan dalam konferensi pencaksilat akan sangat menarik. Setelah hari pertama kompetisi, Shen Lian bisa dikatakan tidak berusaha sama sekali. Meskipun dia sedikit kecewa karena dia tidak bisa bertarung, itu sudah tepat dan dia bisa kembali dengan nyaman dan terus memulihkan keterampilannya. Pada hari kedua penyisihan, Shen Lian bertemu dengan lawan yang bersedia bersaing dengannya. Dia adalah keturunan dari sekte kecil yang tidak dikenal, tetapi keterampilannya memang tidak lemah, dan dia baru saja dipromosikan ke tahap tengah. Latihan kekuatan batin. Dia berada di level yang sama dengan Shen Lian, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda. Shen Lian juga merupakan master di tahap tengah pelatihan kekuatan batin. Jadi orang ini baru saja memasuki pelatihan kekuatan batin nama ini. Lawan dengan cambuk 9 bagian dipukuli sampai dia menyerah. Pada hari ketiga kompetisi utama,
keterampilan Shen Lian meningkat sampai batas tertentu, tetapi ketika sampai pada kompetisi utama, Shen Lian tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Anda harus tahu bahwa meskipun keterampilan Shen Lian telah pulih sampai batas tertentu, cedera di tangan kanannya belum mulai pulih. Jika itu hanya untuk menangani audisi dan penyisihan, lupakan saja kompetisi utama, akan sangat tragis jika tersingkir oleh orang lain. Setelah 2 babak penyisihan, hanya tersisa lebih dari 200 pendekar dalam kompetisi pencaksilat. Selain itu, terdapat 8 sekte pencaksilat dan pendekar yang cukup terkenal di bidang pencaksilat, dan keterampilannya telah mencapai tubuh jangka menengah. Pelatihan. Totalnya kurang dari 300 orang, dan kompetisi utamanya tidak semudah audisi dan penyisihan. Karena peserta kompetisi tahun ini terlalu banyak, maka demi menunjang kemajuan kompetisi, Liga Wulin menetapkan aturan 2 pertandingan pada pagi dan sore hari, yaitu sekelompok orang yang akan tersingkir di kompetisi tersebut pertandingan pagi, dan sekelompok orang akan tersingkir di pertandingan sore. Dengan cara ini, setelah 2 putaran eliminasi dari 300 talenta muda, hanya tersisa 60 atau 70 orang hanya dalam 1 hari kerja. Selama kompetisi utama, setidaknya mereka semua berada di tahap tengah pemurnian tubuh. Hanya ada beberapa orang yang baru memasuki tahap tengah pemurnian tubuh. Beberapa dari mereka sangat kuat dan bahkan telah mencapai tingkat bawaan pada tahap akhir pemurnian tubuh. Seperti Huaan sebelumnya, sebagai pemain unggulan Sekte Huasan, ia juga difavoritkan memenangkan konferensi tahun ini. Tidak hanya Huaan, tetapi juga beberapa murid berbakat dari 8 sekte besar yang memiliki ranah tubuh bawaan. Untungnya, apa yang ditemui Shen Lian hari ini bukanlah yang terbaik dari 8 sekte besar, tetapi seorang murid sekte Tianshui yang hampir mencapai penyelesaian di tahap tengah pelatihan tubuh. Tentu saja, dia sangat akrab dengan nama terkenal Shen Lian. Di antara generasi muda seni bela diri saat ini di dataran tengah, selain para master top yang telah mengembangkan tubuh bawaan, Shen Lian adalah yang paling terkenal. Tentu saja, murid sekte Tianshui ini datang ke sini atas nama sekte tersebut. Meskipun dia tidak berharap untuk memenangkan kejuaraan, dia tidak menyerah tanpa perlawanan bukan lawan Shen Lian. Seni bela diri sekte Taiji pada awalnya adalah salah satu yang terbaik di dunia seni bela diri. Meskipun keterampilan Shen Lian memang rusak sekarang, dengan gerakan seni bela diri yang indah dan kecepatan pemulihannya yang jauh lebih unggul daripada prajurit di level yang sama, itu memang benar. Memang tidak sulit untuk mengalahkan murid-murid sekte Tianshui. Ketika pertarungan keduanya mencapai ronde ke-12, Shen Lian memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dahi murid Tianshui tersebut, dan pertarungan pun berakhir. Bab 172. Meski kemenangannya sangat sederhana, Shen Lian masih menghabiskan banyak energi internal setelah hanya memulihkan 78% kesuksesannya. Untungnya, tidak perlu banyak waktu untuk memulihkan konsumsi energi internal yang normal. Alasan mendasar mengapa Shen Lian membutuhkan begitu banyak waktu untuk pulih adalah karena cerukan sebelumnya terlalu serius. Orang-orang telah merobohkan banyak batu bata di sana-sini sehingga menyebabkan bangunan menjadi berangin. Pekerjaan pemulihan yang dilakukan Shen Lian tidak hanya memulihkan kekuatan internalnya, tetapi juga menggunakan kekuatan internalnya sendiri untuk memperbaiki semua tempat yang rusak satu persatu. Misalnya, Shen Lian kini telah memulihkan 8 kekuatan yang berhasil, sesuai dengan fondasi ini telah diperbaiki, dan yang akan dipulihkan setelah itu adalah energi internal murni. Diperkirakan pemulihan 20 hingga 30% energi dapat diselesaikan hanya dalam 1 minggu. Terima kasih, Tuan Shen, karena telah menunjukkan belas kasihan. Selamat tinggal. Murid dari sekte Tianshui yang dahinya ditekan oleh Shen Lian sangat ketakutan. Anda harus tahu bahwa Huaan hampir dipukuli sampai mati oleh Shen Lian di kompetisi seni bela diri terakhir. Kali ini dia bisa menyelamatkannya berkat belas kasihan Shen Lian. Meskipun aturan kompetisi seni bela diri sangat ketat, ada banyak kasus orang dipukuli sampai mati secara tidak sengaja. Bagaimanapun, kompetisi seni bela diri memiliki aturan yang ketat. Manusia tidak seperti orang biasa. Masing-masing tangan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Terkadang wajar jika mereka memukul dengan keras dan tidak dapat mengambil kembali tangannya waktu antara Shen Lian dan Huaan adalah contoh tipikal. Sama-sama. Selamat tinggal. Jawab Shen Lian, lalu berbalik dan turun dari ring. Zhao Hongyu dan Wu Yilian dari bawah dengan cepat melangkah maju dan bertanya apakah ada masalah dengan cedera Shen Lian. Setelah menerima jawaban positif, Wu Yilian dan Zhao Hongyu merasa lega, dalam hati mereka merasa bahwa mereka beruntung dan tidak bertemu dengan seorang master. Jika tidak, Shen Lian akan melakukannya. Jika Anda kalah dan tersingkir, Anda harus menderita cedera serius lainnya.
Shen Lian, yang tidak berani membuang waktu, berlari ke halaman lain setelah kompetisi untuk melanjutkan pemulihan dari cederanya. Dia sangat cemas sehingga dia bahkan tetap berada di tempat kompetisi untuk menonton kompetisi antara Zhao Hongyu dan Wu Yilian. Ada alasan untuk tidak menonton. Keduanya yakin akan kemenangan. Sore harinya, Shen Lian muncul di arena seni bela diri lagi. Pada saat ini, jumlah orang yang mengantri di sekitar 20 arena seni bela diri telah berkurang secara signifikan perbandingan 2 lawan 2, 6 atau 7 orang bisa tersingkir. Dari 10 orang, yang tersisa saat ini pada dasarnya adalah elit sejati, dan yang terburuk adalah para master yang telah mencapai kekuatan internal jangka menengah. Setelah kembali dan pulih sementara, keterampilan Shen Lian telah dikonsolidasikan menjadi sekitar 80% dari sebelumnya, tapi dia masih tidak yakin Shen Lian dapat memperkirakan betapa sulitnya pertempuran di sore hari. Pada saat ini, cedera di tangan kanan Shen Lian telah kembali normal di bawah nutrisi kekuatan internal magis, tetapi akan membutuhkan banyak upaya untuk kembali ke level setelah tahap tengah pelatihan internal. Sejujurnya, Shen Lian jelas berada di posisi terbawah di antara kelompok prajurit yang masih berada di bidang kompetisi, tetapi dalam hal efektivitas tempur, Shen Lian masih agak percaya diri. Jika bukan karena kekuatan batin supernatural, Shen Lian mungkin tidak akan menyetujui saran guru Yuan Hui. Mengapa Shen Lian bertahan dalam tugas yang ditakdirkan tidak mungkin diselesaikan? Selama Shen Lian tidak menghadapi lawan tingkat super, dan dengan upaya hari ini, dia dapat kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Jika dia beruntung, dia bahkan dapat menyelesaikan penempaan telapak tangan kanannya lagi. Bagaimanapun, itu sudah menjadi tubuh yang marah. Shen Lian percaya bahwa akan jauh lebih cepat jika dia marah lagi kali ini. Sesampainya di mimbar turnamen, Shen Lian mengambil plat nomornya dari staf. Setelah melihat plat nomor tersebut, suasana hati Shen Lian langsung tenggelam. Kali ini lawannya adalah Lin Yuyue dari Sekte Qingcheng, murid dari 8 sekte besar. Meskipun Lin Yuyue bukanlah pemain unggulan yang paling diharapkan oleh Sekte Qingcheng dalam kompetisi seni bela diri ini, dia adalah pemain setengah langkah yang langka. Tuan bawaan. Jika latihan kesatria ingin dibagi lagi, bahkan dapat dibagi menjadi setiap langkah tertentu. Metode pembagian yang paling umum digunakan adalah hanya dengan beberapa titik dalam seni bela diri, atau perubahan kesatria setelah selesai, tetapi bagaimana cara membaginya? Menjadi detail seperti itu. Itu hanya gambaran kasarnya. Setengah langkah dari kultivasi bawaan ini sangat khusus. Secara umum, seorang pejuang dapat mencapai tubuh bawaan setelah mengumpulkan kekuatan internal yang cukup selama bertahun-tahun, dan kemudian menerobos alam untuk menjadi tubuh bawaan. Tidak demikian halnya dengan orang-orang berbakat. Karena kualifikasi mereka sendiri dan beberapa peluang, mereka tidak menyelesaikan evolusi tubuh bawaan dalam satu gerakan, malah berhenti di tengah jalan dan terjebak di posisi tengah. Bukan hal yang baik untuk mengatakan bahwa terobosan semacam ini hanya setengahnya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sumber terobosan tubuh bawaan adalah kekuatan internal yang sangat kental dalam tubuh prajurit. Hanya setengahnya yang selesai, berhenti juga akan menghabiskan energi internal prajurit. Tetapi pada saat ini, prajurit yang tidak dapat lagi memampatkan kekuatan internalnya tidak diragukan lagi telah mengosongkan banyak ruang di tubuhnya. Pada saat ini, jika kekuatan internal terakumulasi cukup untuk mengembangkan tubuh bawaannya, maka prajurit ini akan setara untuk menggunakan setelah orang lain mengisi meridian. Kekuatan internal terkompresi dari 1/2 tubuh manusia menyelesaikan evolusi tubuh bawaan. Kedua evolusi ini mengkonsumsi lebih banyak energi internal dibandingkan yang lain, dan secara alami memperoleh lebih banyak manfaat dibandingkan yang lain, terutama setelah memperoleh tubuh bawaan, yang memberikan manfaat yang besar. Jika untuk ranah energi batin, meninju dan berdiri adalah keterampilan dasar, maka untuk ranah transformasi roh, memadatkan tubuh bawaan juga merupakan fondasinya. Fondasinya setengah kokoh dari yang lain untuk menjadi ahli transformasi roh di masa depan. Secara alami, mereka akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dari yang lain. Tentu saja, segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi. Sifat bawaan setengah langkah itu baik, tetapi juga ada sisi buruknya. Dikatakan bahwa ada orang yang benar-benar menerobos untuk pertama kalinya dan terjebak dalam sifat bawaan setengah langkah, dan maka tidak akan pernah melihatnya lagi dalam kehidupan ini. Jika Anda dapat meningkatkannya lebih jauh, Anda akan tetap berada dalam kondisi bawaan setengah langkah sampai Anda menjadi tua dan mati. Evolusi kedua dari tubuh bawaan ini, jika Anda melewatinya, itu akan menjadi jalan yang lebar. Jika Anda tidak bisa melewatinya, itu akan menjadi jurang yang tak berujung. Anda akan terjebak di sini selama sisa hidup Anda, tidak mampu melakukannya kemajuan apapun.
Tak perlu dikatakan lagi, betapa kejamnya hal ini bagi seorang pejuang. Oleh karena itu, bagi seorang pejuang yang telah menjadi pejuang bawaan setengah langkah, itu selalu merupakan pengalaman yang beragam. Dengan hormat, saya meminta Lin Yuyue dari faksi King Cheng, tolong tunjukkan belas kasihan kepada Shen Shaoxia. Lin Yuyue, yang memegang pedang panjang, memiliki sosok ramping dan penampilan tampan, seperti tuan muda yang rendah hati dari keluarga kaya, dan tersenyum pada Shen Lian dengan sangat pantas. Bersambung.